Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya itu adalah orang yang akan melihat Allah. Kita akan pelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan suci hati dan apa yang dimaksud dengan melihat Allah. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat foto ini. Ini foto saya bersama dengan keluarga. Pada waktu itu kondisi saya masih baru membaik ya. Ini foto saya Bapak Ibu Saudara kalau dilihat dalam kualitas yang buruk. Ya. Ini kualitas mata buruk. Nah, kemudian ini adalah kualitas mata sedang ya. Dan ini adalah kualitas mata yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi prinsip yang sama, ini ya, berlaku secara rohani. Barang siapa kualitas mata hati buruk atau kotor, hati kita ini ya, maka tidak dapat melihat Allah. Sebaliknya, barang siapa kualitas mata hati baik atau suci, maka ia dapat melihat Allah. Ya. Jadi prinsip yang sama ini saudara berlaku secara rohani. Berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, karena mereka ini akan melihat Allah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa itu hati yang suci? Kata suci dalam bahasa Yunaninya itu adalah kataros. Kata ini digunakan untuk menggambarkan pakaian yang sudah dicuci. Jadi pakaian sudah dicuci jadi bersih. Jagung gandum yang sudah bersih, yang tidak ada campuran sekam atau barang-barang yang lain. Susu anggur yang tidak dicampur dengan air. Jadi murni susu, murni anggur, dan logam mulia. Jadi hati yang suci di sini adalah hati yang murni dan bersih di hadapan Allah. Di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, hati yang murni dan bersih, yang tidak ada campurannya, yang tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya, itu penting sekali di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari pernyataan ini kita bisa tahu betapa pentingnya kondisi hati. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kondisi hati kita ini di hadapan Allah. Walaupun menurut manusia, kondisi kita di depan mata, kondisi kita menurut manusia itu sangat baik, tetapi itu tidak akan membuat terkesima Allah jika hati kita itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hati murni, hati yang bersih. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hati bersih dan murni seperti apa itu? Hati murni dan bersih seperti apa itu yang Tuhan inginkan kita miliki? Tentunya kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, dan seringkali kita mendengar bahwa Tuhan membenci dosa dan Tuhan tidak mau umatnya ada di dalam dosa. Tentunya saudara, ketika kita berbicara tentang hati yang bersih, hati yang murni, itu adalah hati yang tidak hidup dalam dosa. Jadi kita tidak hidup di dalam pelanggaran, kita tidak hidup di dalam hawa nafsu, kita tidak hidup di dalam keinginan daging. Hati kita ini kita jauhkan dari hal-hal seperti itu. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kuasa dosa sudah dihancurkan. Di dalam Yesus Kristus kita ditebus dari kuasa dosa itu. Dan setelah kita ditebus, Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya dosa itu jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana itu. Karena kamu sudah ditebus nih. Kamu sudah diampuni dosa-dosamu. Kuasa setan sudah dikalahkan. Dan jangan lagi dosa itu berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita menjaga hati kita murni dan bersih itu. Kita belajar untuk senantiasa mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Di dalam Kolose 3 ayat 5-6, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab kita untuk menjaga kemurnian hati kita, kita mematikan dalam diri kita ini segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah berkata, Aku akan mengutus penolong yang lain bagimu, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk kita bisa mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Tapi Pak Robi sangat sulit sekali. Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini tidak mungkin menang terhadap dosa. Tapi kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita akan menolong kita untuk kita menang terhadap dosa. Oleh sebab itu kita tunduk, taat, takluk kepada Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita. Dan jika kita hidup benar di hadapannya, jangan tinggi hati, karena kuasa Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk kita hidup benar di hadapannya. Di dalam teologi Calvin, ya, kita mengenal dengan istilah total depravity, yaitu kerusakan total. Manusia itu tidak bisa memilih Allah, manusia itu tidak bisa mencari Allah. Hanya kuasa Roh Kudus
yang memampukan kita berkata Yesus adalah Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa hidup benar, hidup suci di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita merasa aku tidak sanggup nih mematikan, kamu ada penolong yaitu Roh Kudus. Ya. Kamu bisa terus hidup di dalam Tuhan dan Tuhan akan menolong kita untuk kita hidup benar di hadapannya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika ada orang menyebut dirinya orang Kristen, tapi dia hidup di dalam dosa, maka boleh saya katakan dia belum mengalami lahir baru. Karena dia tidak betul-betul tunduk dan berusaha untuk mematikan keinginan daging di dalam dirinya. Tidak heran saudara, orang-orang seperti ini hidupnya ujung-ujungnya menjadi apa? Jatuh ke dalam dosa yang disebut dengan kemunafikan. Saudara, yang pertama tadi ya, bagaimana kita menjaga hidup kita ini bersih. Hati kita ini bersih, kita tidak hidup di dalam dosa, kita berusaha untuk mematikan dosa. Tetapi jika kita tetap membiarkan dosa itu hidup di dalam kita, walaupun kita ini sudah percaya, ujung-ujungnya nanti kita jatuh dalam dosa yang disebut dengan dosa munafik. Nah, saudara, yang kedua untuk menjaga kita ini bersih, ya saudara, kita tidak boleh ada kemunafikan di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan iman Kristen kita. Di dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat, orang-orang Farisi ini dikenal sebagai orang yang suci, orang yang baik. Tetapi Tuhan Yesus tahu kondisi baik itu hanya luar, sedangkan hati mereka itu penuh dengan caci maki, hati mereka itu penuh dengan rancangan kejahatan, hati mereka itu penuh dengan tipu daya. Kira-kira seperti apa itu? Ya mungkin saya katakan seperti Amsal 3 ayat 29. Di situ dikatakan janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Nah ini munafik. Saudara. Ingin memberikan kesan begitu baik, ingin memberikan kesan begitu bersahabat dengan sesamanya. Tetapi sebetulnya dia sedang merencanakan kejahatan. Ini salah satu bentuk kemunafikan, saudara. Amsal 26 ayat yang ke-24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Saudara, di dalam menjalankan iman kekristenan kita, jangan kita munafik. Jangan kita memiliki pola ibadah kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Sekali lagi, orang-orang dengan kualitas ini tidak akan melihat Tuhan. Ya, engkau menjalankan iman Kristenmu selama bertahun-tahun secara munafik, tidak heran engkau berkata, aku tidak pernah melihat Tuhan, aku tidak pernah mengalami Tuhan. Tidak heran, saudara. Karena memang kamu munafik di dalam menjalankan ibadahmu. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Di rumah-rumah ibadah, di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah.
Jadi antara perbuatan dan di dalam hati ini beda. Markus 7 ayat yang ke-6. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mazmur 62 ayat 5b, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, ini menjadi peringatan kepada kita, jangan sampai hati kita itu di dalam menjalankan ibadah itu munafik. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang teman yang pernah pelayanan dengan saya itu meninggalkan iman Kristen dan berganti iman yang lain. Ketika saya mendengar kesaksiannya, saya begitu sangat sedih sebetulnya. Hati saya sangat terenyuh sekali, Bapak Ibu Saudara. Karena memang saya pernah sama-sama dengan dia, ya. Jadi begitu sangat pedih ketika saya mendengar itu. Tapi di dalam kesaksiannya itu, saya terkejut, Saudara. Karena dia berkata seperti ini. Dulu waktu saya menjadi seorang pelayan di gereja, saya itu tidak takut hidup dalam dosa. Wah, kaget saya. Dia berkata seperti itu. Jadi selama ini, saudara, dia ada di mimbar, tapi dalam turun dari mimbar, dia tidak takut. Singkat cerita, hidup dalam perjabulan, dia tidak merasa bersalah. Tapi dia juga bisa melayani di atas mimbar. Saudara, ini yang disebut dengan munafik. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam perjalanannya? Cocok ayat ini, saudara. Dia tidak melihat Yesus. Dia tidak melihat Allah. Karena apa? Dia mengembangkan gaya hidup ibadahnya itu memang munafik. Dia menampilkan satu performa yang bagus. Ya, saudara, secara retorika, saya anggap dia lebih bagus daripada saya, secara retorika. Secara menarik orang, saya anggap, ya, dia menarik massa lebih banyak daripada saya. Saya ini merasa retorika saya biasa saja. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menarik banyak orang kepada saya. Dia ini kalau saya lihat, saudara, wow, keren. Saya secara pribadi lihat dari luar. Tetapi ketika saya mendengar kesaksian dia, saya terkejut. Berarti kamu selama ini mengembangkan gaya seperti ini. Dan tidak heran, dalam hati saya berkata, kamu tidak melihat Yesus itu hadir di dalam hidupmu. Sehingga kamu berkata, di mana Tuhan? Dan akhirnya kamu beralih iman. Saudara, hati-hati, ya. Hati-hati dengan kemunafikan. Tuhan ingin kita itu memiliki hati yang bersih dan suci. Ya, bukan hanya performa di luar, dilihat orang bagus, keren, wow. Saudara, jangan sampai kemudian ketika Tuhan ketemu kita, Matius 7 ayat 21 itu menimpa kita. Tuhan, aku sudah bernubuat loh demi namamu, aku sudah mengusir setan loh demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai, saudara. Nah, jangan sampai pada akhirnya kita tidak melihat Tuhan. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita, kesucian hati kita?
Yang pertama tadi tidak hidup dalam dosa, yang kedua tidak munafik, yang ketiga tidak mendua hati. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin ya kita mengabdi kepada dua tuan. Itu Tuhan Yesus dengan jelas berkata. Di satu sisi datang ke gereja, nanti hari Senin datang ke orang pintar. Oh Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan Yesus ada. Oh aku tahu Tuhan Yesus itu hidup. Ya karena Tuhan Yesus itu lambat menolongku ya. Ya udahlah aku datang ke orang pintar. Biasanya orang pintar lebih cepat nolongku. Tidak bisa saudara. Kamu tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus Minggu, Seninnya kamu datang kepada orang pintar. Tidak mungkin kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, kemudian kamu menyembah kepada dewa-dewi yang lain. Itu tidak mungkin. Tapi Pak Robi, saya itu percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus adalah juru selamat. Iya. Tapi kamu tidak bisa berdoa juga kepada setan-setan itu, hantu-hantu itu. Tidak mungkin. Nah, untuk menjaga kemurnian hati, kita tidak boleh mendua hati. Contoh, Bapak Ibu Saudara, itu Bileam. Bileam ini luar biasa, saudara. Dia tahu Allah Israel itu Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Namun dia juga menyadari, saudara, dan dia juga tahu bahwa hidupnya tidak benar ketika dia menjadikan harta benda itu sebagai berhala di dalam hidupnya. Sehingga tidak heran, saudara, Bileam ini disebut sebagai nabi palsu. Dengan lain kata, saudara, dia melayani, kalau zaman sekarang ya, melayani Tuhan Yesus, tetapi juga menjadikan hal-hal duniawi itu sebagai berhala, sebagai Tuhannya. Ini Bileam, saudara. Jadi kualitas orang-orang, kualitas Bileam itu tahu Yesus Tuhan, tahu Yesus juru selamat, tapi juga berbakti kepada ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah itu bisa saja setan-setan itu. Ilah-ilah itu bisa saja harta benda. Ilah-ilah itu bisa saja hawa nafsu, nafsu jahat. Karena tadi kita sudah baca ya di dalam Kolose, semuanya itu termasuk penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati bersih, hati murni seperti apa itu? Tidak hidup dalam dosa, tidak munafik, tidak mendua hati. Walaupun mungkin pesugihan itu bisa memberikan kamu berkat, tapi kamu tetap memilih Tuhan Yesus. Nah itu, tidak mendua hati. Kamu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara tentu pernah dengar ya, Gunung Kawi. Saya pernah datang ke sana, bukan untuk minta saudara. Saya cuma pengen tahu situasi, kondisi di tempat itu seperti atau banyak orang saudara. Ya. Di sini khusus tempat minta jodoh, ya. Di sini khusus tempat apa, ya, pesugihan. Di sini minta apa, ya. Nanti katanya kalau ada pohon, terus kamu kejatuhan buahnya, kamu dapat berkat. Jadi nunggu di bawahnya. Saya lihat-lihat saja di situ, saudara. Nah, saudara, kita orang Kristen tidak bisa ya datang ke gereja, kemudian datang juga ke tempat-tempat seperti itu. Tidak, saudara. Engkau tidak akan melihat Tuhan.
engkau masuk golongan dari seperti Bileam ini. Tidak bisa, saudara. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kata melihat dalam bahasa Yunaninya itu adalah horau, yang juga memiliki arti mengalami, kehadiran, mengetahui, dan mengerti. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang akan mengalami kehadiran Allah, mengetahui Allah, dan mengerti Allah. Hal ini bukan hanya berbicara tentang peristiwa eskatologi nanti, saudara. Bukan hanya eskatologi saja. Ketika penghakiman, tetapi juga hari ini, sekarang ini, kita itu mengalami Tuhan. Kita itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun kita tahu, kita tidak lihat dia, tapi kita yakin dia ada bersama dengan kita. Nah, itu namanya horau, saudara. Horau. Nanti waktu peristiwa eskatologi baru kita akan melihat Allah itu di dalam Yesus Kristus, muka dengan muka. Dalam peristiwa eskatologi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang dialami oleh teman saya ini, ya. Dia sudah biasa mengembangkan gaya hidup seperti itu. Akhirnya apa? Dia tidak melihat Tuhan. Dia tidak mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup sehari-harinya. Jadi matanya itu kabur begitu ya, seperti ilustrasi gambar yang saya kasih tadi ya. Kita ulang lagi ya, ilustrasi ya. Tadi kayaknya kena timer, jadi cepat ya. Coba sekarang kita lihat gambar ini. Nah, saudara, ini kualitas buruk. Hati kita itu kalau buruk, saudara, kita ngelihat Tuhan itu kayak gini. Ini siapa ya? Ini berapa orang ya? Kita nggak tahu, saudara. Tuhan yang benar itu yang mana ya? Kita nggak tahu, saudara. Ini kualitas mata yang buruk. Kualitas hati yang buruk, hati munafik ya. Hati cuma mementingkan performa itu seperti ini, saudara. Nggak ngerti, nggak lihat mana yang benar, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, kebalik-balik begitu. Nah, ini mata yang sedang, ini mulai balik, ya, saudara. Nah, ini mata yang bagus, baru kelihatan jelas. Oh, itu Pak Robi itu, ya. Oh, itu Mirel itu ya. Itu Mirel. Ini mata yang baik. Saudara, hati kita itu sama. Hati kita ini baik, saudara. Kita itu jelas ngelihat. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di dalam hidupku. Tuhan itu lagi menyertai aku. Tuhan itu sedang berperkara dengan aku. Tuhan itu ada bersama denganku. Saudara, walaupun secara literal kita mungkin tidak melihat, tapi bisa saja Tuhan itu mengizinkan. Saudara, hari ini kan kita banyak di YouTube ya, lihat kesaksian-kesaksian karena kita lebih banyak di rumah kan. Dan kalau saya lihat kesaksian dari orang-orang dari background non-Kristen, hampir semuanya ya, hampir semuanya itu mengenal Tuhan Yesus itu melalui perjumpaan. Tuhan Yesus itu menampakkan diri secara literal kepada mereka. Saya pikir saudara, orang-orang ini memiliki kualitas ini saudara. Memang hidupnya itu dia mampu untuk tidak hidup dalam dosa. Dia tidak ada merancangkan kejahatan. Ya, Tuhan izinkan orang-orang ini ya saudara untuk betul-betul melihat Yesus. Yesus memilih mereka. Sehingga mereka betul-betul Tuhan izinkan secara literal, saudara, melihat Yesus itu hadir di dalam hidup kita. Justru saya perhatikan orang-orang yang lahir dari Kristen hampir tidak ada kesaksian, penampakan, ya hampir saya katakan ya. Hampir tidak ada kesaksian penampakan secara literal.
Sampai beberapa orang itu saya perhatikan, saya iri loh dengan Bapak. Bapak bisa ditemui Tuhan Yesus seperti itu. Saya aja lahir dari kecil sebagai Kristen, tidak pernah. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sendiri belum pernah melihat secara literal. Tetapi saya secara pribadi, saya melihat kehadiran Dia di dalam hidup saya itu secara nyata, saudara. Terutama waktu saya sakit kemarin ya. Itu foto waktu saya masih kecil, saudara. Ini udah hampir 10 kilo nih saya naik. Ya. Ini sekarang udah hampir 10 kilo sekarang saya. Waktu itu saya betul-betul, saya tahu Tuhan itu hadir. Ada. Itulah yang memberi saya kekuatan. Tapi saya kadang juga putus asa, putus harapan waktu itu. Tapi Tuhan itu menolong saya. Saudara, Daud pun secara literal di dalam Alkitab tidak pernah dicatat dia melihat Allah seperti Musa. Ya. Lalu Musa itu kan tampak secara literal. Yehova mengizinkan. Yehova Yesus Kristus itu mengizinkan Musa melihat sedikit secara literal. Daud itu tidak pernah. Alkitab mencatat tidak pernah. Tapi apa kata Daud? Daud berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Wait, habis. Yang terakhir, Pak. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wow. Daud betul-betul meyakini dan Daud betul-betul melihat Tuhan Allah itu, Yehova itu hadir di dalam hidupnya. Sehingga tidak heran Daud juga pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Wow. Daud tidak melihat secara literal, saudara, seperti kita. Tapi Daud memberikan kesaksian, sampai masa tuaku, aku melihat Allah itu hadir dalam hidup orang-orang benar. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami belajar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami hidup memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami memilikinya. Jika Engkau mendapati kami hidup dalam kemunafikan ya Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Jika Engkau mendapati kami hidup mendua hati, ampunilah kami. Jika Engkau mendapati kami hidup dalam dosa-dosa kami, ampunilah kami. Bersihkanlah kami saat ini. Dan biarkanlah hidup kami ini, hati kami ini murni dan bersih. Sehingga hari-hari ini kami melihat Engkau, merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan pada eskatologi nanti, kami akan melihat Engkau muka dengan muka. Tuhan berkatilah jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.